Jadi menurut pengalaman kami, pengalaman saya setelah 20 tahunan jadi dosen informatika, kebiasaan mahasiswa yang bagus informatika itu sebelum lulus biasanya sudah kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast ya, Open Debate ya. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sahabat saya dari Yogyakarta ya, yang sedang kita undang di Unsur. Tidak lain adalah Dr. Ardianta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Ya, ini kita ketemu Gunawan. Ya. Gunawan Gunawan. Gitu ya. Oke, jadi keseruannya apa nih sekarang? Oh, udah lama nggak ketemu kita ini. Ya, biasa mengajar, nyampaikan dari kuliah, ya. Bimbing mahasiswa, meneliti yang ini dulu teknopreneurnya masih jalan nggak? Untuk sekarang ya stop dulu. Oh, stop dulu. Iya, yang pernah muda, ayo kamu masih modal, kerja ini, atau idenya nggak duluan, boomingnya udah hilang. Cepat nampak sih. Iya. Jadi di mana sih Om Adi di sana? UAD ya, informatika. Promosi apa di NH Podcast? Iya. Saya ngajar Adi, satu informatika dan juga di Bandung aja siswa magister elektro di UAD juga. Di luar Nyambi. Nyambi apa yang banget? Enggak, universitas di Yogyakarta. Enggak boleh. Ya, ini aja jadi panggilan dari kampus. Pria panggilan. Yang penting untuk sharing saya. Jadi mungkin di flashback ke belakang dulu ya, itu kan pernah banyak hal ya, kayak mungkin ibu pernah dulu ya. Ya, sama Prof. Eko. Ya, satu guru di larangan yang dahulu ya. Tapi kalau dari jalan kebaikan boleh lah pasti. Makanya kita ini bagian kedua nih, saya buat tagline Open Debate. Yang kedua, pertamanya dulu kemarin beberapa kali dengan tamu saya gitu ya di Jakarta. Jadi harapannya Open Debate. Jadi NH Podcast membuka peluang kebaikan yang baru untuk saya ini. Oke. Kita bicara apa ini ya? Apa aja Mas? Oke, sekarang saya akan tanya ini. Ini di bidang informatika kan? Ya. Jadi sebenarnya saya itu kemarin ketemu praktisi. Ya, praktisi ya. Oh, justru enggak praktisi yang memakai lulusan informatika yang mengeluh gitu ya. Ini gimana sih Pak Nurul? Saya mau dapat S1 informatika istilahnya malah kayak pengen gitu ya. Jadi tidak siap kerja. Gimana sih? Salahnya di mana ini? Pertanyaan menarik dan ini jalan terungkap. Saya coba jawab ya. Jadi menurut pengalaman kami, pengalaman saya setelah 20 tahunan jadi dosen informatika, kebiasaan mahasiswa yang bagus informatika itu sebelum lulus biasanya sudah kerja. Sudah tahu, sudah ada nyambi. Misal kita menerima satu angkatan, ya kan? 160, ya 160 mahasiswa, 10% aja sih. Nah, itu biasanya sebelum lulus sudah semester 6 itu udah dicucuk oleh industri, apapun itu. Sehingga ketika udah lulus itu udah langsung kerja. Nah, kasus yang Mas Nurul bilang tadi, kemungkinan besar itu yang memang lulusnya kompetensinya rendah. Dia menjadi jasa informatika lama.
ketika kita sama membeli ini, maka mengeluh kok kami training. Nah, sehingga sekarang pada industri, kalau memang mau dapat yang bagus, ya mainnya dari kampus. Kita sediakan yang bagus-bagus. Jadi ada semacam link match yang pas tuh. Kalau yang lama itu kemungkinan besar itu yang memang kompetensi rendah. Nah, ini perlu dibaca juga, ini perlu kerjasama kolaborasi industri atau government atau pakai kalau di luar negeri namanya justru kasih sesuatu ke universitas ini, saya butuh ini, bahkan ini hibah ya. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat yang memang generasi Gen Z, tapi saya pernah sampaikan yang dari situ tidak sesuai marah. Oh nggak semua pak, wah gitu ya. Saya strength, ya oke lah kamu terpilih gitu ya. Karena kamu aktif organisasi, jadi tinggal saja. Nah kadang anak-anak ini ya memang perlakuannya berbeda. Nanti kita jangan memperlakukan diri seperti kita juga. Agar bisa seperti saya, atau seperti saya enggak. Nah, gimana itu Pak kalau mau mendidik anak-anak ini? Ini konteksnya masalah kejadian. Jadi gini, idealnya kita menerima mahasiswa itu memang passion dari situ. Nah, tapi dalam kenyataannya kalau kita identifikasi mahasiswa yang masuk kuliah, misalnya khusus informatika, itu ada di bagi beberapa klasifikasi. Ya, pertama mengisi kosongan dia ini untuk yang swasta ya, kalau saya. Jadi dia sebenarnya nembak perkuliahan, tapi kan nggak masuk. Ya kita yang pembinaan dulu, saya kuliah dulu. Jadi setahun dia. Yang kedua, ya yang penting punya sarjana atau ijazah S1. Jadi dia itu nggak passionnya di situ, nggak senang. Dia udah menjalani aja dengan segala macam penderitaan dan dia cukup secukupnya. Walaupun tidak ada sih. Ya kita masa kategorinya ketika lama nggak tahu apa. Nah kalau yang terakhir ini memang yang sesuai passionnya apa saja satu atau di tengah jalan ada loh. Terus itu baru ini tidak saya paham yang lebih. Nah kita bagaimana memiliki sedih? Makanya saya selalu bilang ke teman-teman dalam diskusi kita kalau mengharapkan 100% mahasiswa kita itu jadi yang seperti kita ingin terjadi. Bidik mana yang mau jadi di bidang itu. Kan ini tidak ada kemampuan. Ya kita harus didik dengan segala macam kondisi lingkungan yang kita bentuk untuk menjadikan dia tenaga terampil di bidang informatika itu software engineer, ya kan, bidang saintis dan lain sebagainya itu. Ya, katakan begini. Ini banyak nanti turunan ya, namanya profil. Ini setiap kali kita kadang didiskusikan, kita tanya, kadang banyak hubungan profilnya banyak ya satu ini mau kemana arahnya? Apakah hanya universitas yang dijalankan? Memang profil kan juga selain dengan visi universitas, visi fakultas dan sebagainya. Kita harus siapkan itu kan sesuai dengan SDM juga kan yang ada di organisasi atau teknologi. Ini langsung saja ya kalau kurikulum ini kan sekarang berbasis open outcome based education. OBE ini lagi apa namanya hit trend. Gimana ini kayaknya lagi di situ ya saya cuma melaksanakan nggak apa-apa buat PS gimana buat kakak kuliah ya gitu aja ya pada prinsipnya ada perubahan mendasar dari dibanding dulu ya sebelum ada ini saya lihat ya positif ya bagus karena langsung memetakan kompetensi setiap mahasiswa gitu ya kita bisa evaluasi asesmen yang terakhir pas asesmen ya yang dirasakan pas asesmen ini asesmen mata kuliah itu bisa sesuai yang kita buat gitu. Kalau dulu kan ada patut kita kan iya dong nggak ngikutin kalau jalan ya oh ibarat PS nah gitu sekarang kan kalau lingkungannya tidak ada gini terukur ada sistemnya iya betul sistem kan kalau nggak di situ sudah nggak ada ini aja ya sesuai yang koneknya nggak ngomong gitu sih gimana gitu ya iya betul dan memang gini nih satu
CPNS itu CPNS. Itu kan nggak mungkin akses dengan cara lain. Nggak boleh double. Karena kita yang merevisi tambah capek sibuk dan mahasiswa ada double. Jadi kalau asesmennya lewat UTS, itu UTS nggak boleh lewat praktikum, nggak boleh lewat ini. Salah saja. Itu yang paling dasar. Yang paling terasa di situ. Karena kalau asesmennya yang lain ada asesmen lain gitu. Susah CPNS itu. Makanya jadi yang paling membutuhkan konsentrasi itu ini CPNS ini mau diikut pakai apa? Atau pakai ketum, proyek, UTS, UAS, gitu. Dan tadi ada. Itu yang lamanya itu cocok antara. Tapi kalau yang namanya UTS kayaknya masih tabu yang dilalui. Ini satu sisi. Kadang mahasiswa itu udah. Ini kalau mau UTS, UAS udah takut gitu ya. Coba kalau dipakai cara lain. Ya sebenarnya dengan adanya ini UTS UAS itu jadi opsional saja. Ini yang menarik. Iya kan? Sesuai mata kuliah sekali, benar sekali sesuai apa istilahnya itu taksonomi yang mau kita pakai. Tahu, paham, menggunakan aplikasi dan seterusnya. Nah, makanya kalau memang ketika kita lihat semua subjek CPK sudah tidak layak tidak cocok pakai dia tulis kan UTS dia tulis ya sudah. Berarti di luar itu apapun bentuknya sesak. Betul. Ya artinya adaptif ya. Adaptif betul. Kurikulum berbasis UI kan menjadi ya kecuali sekarang gitu ya teknologi baru ini AI ini. Jadi nanti akan tergantung dosen akan tergantikan dengan dosen yang menggunakan AI. Dokter akan tergantikan dengan dokter yang menggunakan AI. Nah kalau mahasiswa kita bisa bebas ya. Kita tidak bisa melarang menggunakan tool kecerdasan buatan ini. Arahnya kemana ya? Saya bukan ahlinya ya, bukan kemana jadi ya masalahnya aja. Tren AI ini kan akan bias pasti. Ini udah mulai banyak sekali, ribuan tool. Ya sedikit saja. Namanya teknologi dulu aja kan banyak teknologi baru ya. Kalkulator aja kan lupa pakai gitu. Sama aja seperti ini. Jadi pada prinsipnya utama di dunia pendidikan atau kita ini dia kayak sisi pisau, ya kan? Mau digunakan untuk yang mana? Kebaikan atau kejelekan. Jadi kayak digunakan untuk sistem, ya itu tantangan kita. Sistem di dunia akademik gitu ya. Kayak asisten itu, iya. Nah, dampaknya apa seperti ini? Pola asesmen kita, udah ada asesmennya. Kita menilai mahasiswa selama ini makalah ya, tulis ya. Pokoknya sudah tulis makalah itu hafalan lah ya. Dengan hafalan itu kemungkinan besar. Tidak ada yang bisa jadi kalau bukan pakai AI, ChatGPT dan lain-lain. Jika banyak yang berubah pakai asesmen ini apa bentuknya wawancara. Langsung artinya orang ya. Tahu ini kemampuan orang anak ini bagus ya. Sudah dia laporkan bisa jadi. Oke lah dia pakai AI terserah cara knowledge mendapatkannya. Tapi cara mengungkapkannya ke dalam pemahamannya ini karena apa? Banyak kan jadi saya mengikuti profesor dia aja tinggal oke ini makalahmu atau jawabanmu. Ya, dengan random aja, ambil salah satu jawaban, jelaskan untuk bisa hasil ini. Kalau itu kayak akan sulit ya, tahu banget sampai ke dalam-dalamnya itu. Kecuali dia buatnya akan bisa lancar. Sama halnya sistem yang buat joki. Tapi kita ketawa dari ini AI buat joki. Ya, maksud saya kan sama seperti halnya yang buat joki. Kita kan mudah mengetahui bagian mana yang dibuat tadi. Dia masih mudah saja. Iya, bidang informatika ya. Kalau biasanya pesannya menggelegar, dadanya. Tapi begitu ditanya langsung ketahuan. Malah kan kamu buat program berapa persen? Langsung kemudian dia jawabnya kan jujur saja. Ya seperti itu kan. Jadi ya kita lebih banyak membekali bagaimana menggunakan dengan tepat.
saya contoh gini nih masalahnya tempatnya. Mata kuliah algoritma pemrograman semester 2 kan, semester 2 itu anak-anak. Nah, pertama saya ajarin bagaimana menghitung hari misalnya dengan menampilkan tanggal saat ini. Ya kan, tanggal saat ini dikurangin gitu ya. Nah, terus kita upload ya di kelas gitu. Udah, bagaimana kalau dia nanti berubah setiap waktu? Maka kita dengan manual. Nah, sisa kita bangun sistem di mana di hardware untuk memanggil detailnya. Nah, gimana caranya? Saya juga nggak tahu. Oke, kita tadi pakai Python, buka ChatGPT. Nah, dari itu caranya kita tak tahu apa semua komen untuk memanggil detail itu menggunakan bahasa saya di situ. Karena dia tidak tahu logiknya bahwa tanggal hari ini dikurangi yang lalu, yang penting itu bukan copy paste langsung jadi perintah strongnya tadi ya. Tapi kita tidak tahu logiknya. Kita butuh bagaimana kita memanggil dari hardware-nya itu muncul detailnya. Nah, itu contoh gitu. Itu nggak ada yang kayak gitu. Dan lagi basis. Basicnya kalau dulu lah intinya. Jadi AI kan, ya dia kan akan memunculkan apa yang diperintah gitu. Kemudian dia mengeluarkan itu kan ya dengan dasar pengetahuan mungkin di server ya. Ini kan dari mana-mana ya. Nah, kalau tidak kita pasti ketahuan gitu. Atau para prasoan gitu ya. Karena sekarang udah ada pendeteksi ya, pendeteksi hasil AI itu AI kawan AI. Oke, makanya dosen saya kan kerja dengan yang dosen menggunakan AI. Nah, kalau enggak ya gimana AI sama tool udah banyak gitu ya. Jadi memang adaptif baik dosen maupun mahasiswa itu harus gitu ya. Artinya critical thinking. Tanpa menggunakannya dengan waktu dan kebutuhan yang pasti lah, tidak semua dilakukan. Tidak semua dilakukan ke AI. Terus cukup aja. Kalau ada atau kemana kita? Tadi kita juga lagi terperang ya, itu di suatu hotel gitu ya. Ada asistennya, tolong Google, Hello Google, harus itu dia. Hello Google, tolong dibuatkan pantun pagi ini. Biasa. Itu nanti kan akan layar, mungkin layar gitu. Susah seperti omong-omongan kita ya. Kalau dibuat robot gitu ya, robot. Kalau robot gitu, bukan bisnis itu. Pasti terjadi gitu. Oke, sekarang masuk ke apa yang terkait dengan soft skill yang perlu saya mahasiswa ya kan sekarang mindsetnya itu ya kalau ya kita dididik lulus selesai kan belum purna ya. Kita sebenarnya dosen kan harus bagaimana menanamkan apa ya jiwa akhlak rasanya itu akhlak itu otak kanannya kita jarang lagi itu teman-teman ini mungkin saya ya kadang kan mahasiswanya kurang gitu ya. Saya kira nggak ada selesai gitu ya. Ada jadi mesin terus. Lebih asik waktu. Gimana kalau soft skill pernah di pengalaman ada 20 tahun ini. Jadi selama ini saya nggak ada soft skill ya. Bukan. Justru harapan kita itu di setiap mata kuliah yang kita ajarkan. Kita kan guru. Guru cara mengajar, cara bergaul dengan siswa. Tidak hanya masuk kuliah pulang. Artinya kita ngajari soft skill tidak langsung gitu. Bukan kurikulum mata kuliah. Dosen-dosen ya akan dijadikan figur dia waktu di lapangan kan. Ini dosen saya seperti ini dulu pasti kan. Karakternya seperti ini. Enak ya. Misalnya itu ya. Nah, ya meskipun kalau watak itu bisa pilih baik, kalau watak susah, gitu ya. Artinya kalau sifat itu susah ya. Yusuf, kawan bayi gitu ya. Ya, itu tentu sekali itu. Betul. Apalagi programmer. Itu dia bisa buat dan bisa jual.
Oke. Itu kan? Biasanya gitu ya. Itu diajari, itu sebenarnya masuk ke kepandaian komunikasi hasil itu juga perlu orang khususnya mungkin di informatika lah, mungkin di bidang lain mungkin beda orang gitu. Ya, kalau soft skill itu kalau zaman kita ya itu kan nggak diajarin. Ya. Kalau saya itu dengan sendirinya, dengan sering ikut organisasi. Ini ketemu. Caranya gitu. Jadi kita belajar apa ya? Organisasi. Iya. Jadi pas kita jadi seksi acara, Nah itu. kita kan harus melobi pembicara. Nah, Enggak jajarannya kalau itu nyampainya gini. Ya langsung aja tuh. Oh, itu pembicara. Pembicaranya apa nih dosen? Oh, dosen itu berarti kan harus ketemu kampus. Zaman itu ada PA, terus segala macam. Harus proses dulu. nah gitu. Jadi harus berrelasi sama divisi sekretariatan. Pembicara pembicara dulu terus datang. Itu kan udah belajar komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang kita mau hubungi, jadi harus bagaimana. Terus jangan di sisi nego proposal. Proposal acara lebih banyak di situ kalau mau percaya kemampuan kecil karena komunikasi komunikasi surat, verbal, bagaimana bahasa tubuh ketika ketemu orang yang mau kita minta bantuan sebagai pembicara. Banyak di situ ketemunya. Saya kebetulan saya memang hobi di bagian humas gitu. Itu lagi ya. Oh, bisa. Kalau hobi bicara ada sana gitu. Networking jaringan. Nah itu. Kalau saya ada mata kuliahnya ya sekarang. Gimana gitu? Saya nggak tahu. Ya, kan juga pendidikan sih. Nah makanya mahasiswa kalau mau belajar soft skill, ya jalan saja ke organisasi. Itulah mata kuliah sesungguhnya. Dan itu pilihan itu organisasi ekstra itu betul. Ada yang Ada yang males, ada yang itu sebenarnya ya kita nggak bisa wajibkan gitu. Nggak bisa. Kita dulu sebenarnya kan karena asik gitu. Ya. Tapi kami mulai ya, seperti waktu 3 Oh iya. Saya dapat eskalator untuk menerapkan soft skill dari semester 1. Caranya ya, jadi mahasiswa syarat yudisium 1000 poin untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dapat poin. Satu misalnya ikut organisasi poin, kemudian ikut panitiaan poin, ketua BEM poin yang dibagi. Ada juga diatur di skala kita gitu. Kayak nah, jadi begitu dia dapat, kita udah bagi soalnya. Soalnya itu soft skill gitu. Nah, sistem poin mahasiswa namanya. Si poin ya. Jadi begitu dia dapat sertifikat itu masuk di sudah berapa poin ini. Udah 500 baru semester 5 dari 500 tinggal 500 lagi. Nah, itu syarat yudisium. Gitu artinya kan tidak baru sudah tinggal mau lulus baru dibekali ya kan pembekalan mahasiswa wisudawan gitu ya. Sangat telat. Poin kita usulkan begitu. Iya, itu salah satu terobosan kami. Mahasiswa dari semester 1 itu sudah ikut organisasi. Ada paling mudah organisasi. Tidak kampus ya sebenarnya. Mau dia di luar kampus boleh. Jadi ya ekstra boleh mau di dalam kampus maupun di luar bisa. Itu misalnya soft skill artinya begini. Ini attitude penting ini lulusan mana ini. Pinter tapi sengak. Langsung dia. Pinter tapi nggak bisa diajak ngomong. Nah, coba ya gimana? Ya, itu kan programnya kan? Betul. Kalau nggak diajari gitu. Nah, justru ada soft skill untuk menghadapi orang bagaimana kayak gitu. Gimana maksudnya? Yang penting goalnya aja. Goal harus selesai. Iya. Gimana cara melunakkannya? Yang penting kan goal kita tercapai. Boleh lah. Nah itu kan jam terbang ya. Karena kalau dalam lapangan kan, iya pakai ya maksudnya ya. Ya masih saja juga. Nanti bisa saja sebagai tester ya. Dapat bagaimana? Aku kan masih butuhkan. Jangan kok punya, wah, nggak mungkin punya masalah. Nah ini loh, bagaimana dia nggak supaya menghindari friksi konflik. Itu kan bagian dari soft skill. Memang dunia ya istilahnya apa ya? Learning style ya. Iya. Itu beda-beda.
itu kembali lagi ke ini menarik ini ya. Kebetulan kesempatan saya tentang deteksi learning style dulu. Ada pakarnya gitu ya. Kalau kita ngajar di kelas, separuh mahasiswa harus dengerin satu dosen yang satu gaya, satu gaya ya. Aduh, jadi mahasiswa sama dosen itu gayanya tidak sama semua. Sesat dengerin dia padahal nggak tahu. Jadi bapak dosen ini kan ajar yang seperti apa sih? Saya udah pernah di YouTube banyak ya gitu. Nah, ya. Kalau di bapak YouTube malah. Gimana itu? Ya begitulah. Memang butuh ekstra tambahan mas. Kalau kita mau fasilitasi, jadi mahasiswa yang memiliki gaya belajar yang beda-beda. Apa aja mas? Kinerja audit dari mahasiswa, apa namanya? Macam-macam lah. Yang fisik, kinerja. Itu kan. Jadi peran dosen harus mengakomodasi itu. Ya sementara ini saya bisa aja. Kalau waktu kita taruh sel tertentu nggak mungkin ya susah banget. Nah itu orang pendidikan ya makanya salah saya kan ada di LMS seperti oke lah artinya di konten kan macam-macam kita kasih konten ada konten video ada konten audio ada konten tag ya kan mungkin beberapa konten kita terserah nanti dia mau kayak belajar yang mana data di mana dulu kalau di kelas esensi belajar itu sama ya. Nah, saya itu termasuk yang kurang setuju. Kalau kewajiban kan itu kan hak mereka ya. Kalau di luar nggak ada. Lu mau berangkat, lu tahunya terserah. Iya, hak mereka gitu. Nah, maksud ini saya pernah saya memahami. Sebenarnya di gaya belajar ada sebenarnya dia senangnya belajarnya malam, padahal kuliahnya jam 7. Gimana tuh? Anaknya pintar. Nah, iya kan. Kemudian ada yang dia self bondingnya kuat. Dia belajar itu sendiri. Dia bisa belajar sendiri tanpa datang. Itu banyak ya. Nah, ada yang memang harus di kelas, dituntut satu-satu, dijelaskan benar, tanya jadi mau banget gitu loh, pokoknya jadi suapi banget. Nah, kelas itu memang khusus untuk mahasiswa kayak gitu. Saya pernah nanya, materi saya ini banyak gitu, dan saya pun tidak mewajibkan Anda misalnya untuk datang gitu. Kenapa masih mau di kelas? Beda Pak. Kalau di YouTube kita bisa nanya, kalau di kelas kita bisa nanya langsung diskusi sama bapak. Nah, di YouTube kita bisa nanya gimana seperti itu. Iya. Nah, kalau di kelas itu saya bisa interupsi bapak. Itu gimana Pak? Prosesnya. Kalau komen tapi kalah di bawah. Pemilik channel itu kembali ke feedback. Makanya, jadi kalau tetap beda lah ya. Iya tetap beda. Di kelas itu memang untuk yang pengen diskusi, nanya langsung ke dosennya supaya puas dan memang gaya belajarnya di kelas ada gurunya seperti itu. Nah, saya ingin seperti itu. Ini nggak mampu sama masuk kalau kamu siapnya belajarnya hanya malam ya kalau YouTube kayak materi saya kan banyak tidak harus saya nyampein. Yang penting ketika assessment Anda bisa itu aja gitu. Kalau saya seperti itu jadi enak. Jadi kelas tidak diisi hanya orang yang takut presensinya kurang. Nah, jiwanya nggak di kelas. Kan kasihan juga masih seperti itu. Iya kan? Ngejar presensi 75%. Iya. Iya. Kasihan. Ya tadi kembali tadi. Kadang satu kelas itu pasnya bener-bener ya sekian persen. Nah, apa saya nggak mau maksa gitu. Saya hanya ngejar yang mau serius ya monggo. Nah, iya mahasiswa. Tapi tidak punya otonomi penuh. Ya, tapi kita kan juga jadi berkewajiban ya dosen itu untuk support. Nah, itu tadi kan apalagi yang masih semester awal. Ya. Nah, itu kan perlu di-trigger ya. Gini loh, kamu itu nanti ke depan seperti ini. Ya, karena biasanya kita contohkan ya, nanti jurusan informatika itu akan jadi ini programmer, akan jadi apa namanya UI, macam-macam lah. Yang ada 200-an lowongan gitu ya. Jadi untuk trigger itu perlu Misalnya mas, saya nanya nih. Ini harusnya gue nih. Kalau di kelas-kelas mahasiswa semester awal itu banyak nggak yang masuk pagi jam 7 kuliahnya itu banyak mahasiswa yang masuk. Kalau tergantung mahasiswanya
Maksudnya masuk jam 7 ke kampus saja atau kuliah jam 7? Ini bukan mulai kuliah. Banyak nggak mahasiswa itu yang kesiangan kalau kuliah jam 7? Ya ada, nggak banyak kan, nggak kan, ada lah. Ada ya? Ya, Ini yang pasti pertama. Dan itu 1, 2, 3, 4 kan, hanya nggak banyak lah. Itu semester 1 ya? Ya. Sekarang kalau udah tahun kedua atau ketiga Masih juga. masih disiplin. Jam Ya. 7 mereka datang karena disiplin saya mas. Kalau udah semester atas, semester 4, 5 itu tuh banyak kesiangan kan? Oh, kan Ada ada ukuran 15 menit terlambat, ya sudah bisa masuk. Antara dosen dan mahasiswa. Saya menyoroti kenapa mereka itu semakin tua semesternya, semakin susah bangun pagi. Apa itu maksudnya? Enggak. Pola kan? Kita semakin kesini kan semakin adaptif. Pola hidupnya nggak tahu berubah. Karena kalau mereka dari SMA itu jam 7. Tepat waktu maksudnya tadi. Jadi semakin susah tepat waktu intinya. Tanya saya, kenapa ya? Diatur dong. Ya masih saja siapa yang mengatur? Bukan aturan ilmiah. Lah mereka telat nggak pernah masuk. Oh, itu dah. Nah iya makanya. Tapi kan hanya 1, 2, 4. Banyak kalau di saya. Ada problem di situ. Oh gitu ya. Susah bangun pagi. Jadi kalau contohnya kayak gini yang skripsi, ini jam 8 susah datang jam 7 jam 8. Tapi jam 1 sore banyak yang datang. Artinya mereka ngalong hidupnya kayaknya sekarang. Atau ya apa? Kafe. Kafe sambil PMC kata Pak Rinaldi Munir, work from cafe. Jadi workspace-nya di sana ya. Saya Kerja di sana ya. 50.000 saya duduk. Sampai sepagi gitu ya. Ya. Oke, jadi mungkin kita kembali ke ini. Informatika ya masih jadi primadona ya. Nggak tahu berarti kan kayak pertanian juga nanti ya. Itu kan pertanian ya primadona. Oh iya pernah. Pertanian mana? Salah satunya. Salah satu bagian kecil. Pertanian. Pertanian bagian dari pertanian. Mungkin saya kemarin di sebuah universitas di tempatnya Pak Eko di Praktika itu yang tren sekarang bukan cuma kuliner. Wih, Ada prodi kuliner gitu yang paling di sana itu. Primadona di sini. Malah peminatnya paling besar. Ya ini fenomena ya, artinya kan tidak selalu gitu ya. Ya justru pasti ada informatika lah gitu ya. Ya contohnya kayak gitu ya. Ini kan masuk ke S1 laboratorium. Iya, ada laboratorium kulinernya macam-macam lah gitu ya. Jadi trennya memang sama mungkin ya, tapi artinya kan akan banyak lulusan informatika yang tadi banyak aja sekarang udah akan orang memilih dari diri. Malah skill ini udah salahnya informatika itu. Jadi ya, mungkin pernah tren apa ya tadi ya yang main disampaikan apa itu harus punya kompetensi yang Pak sama main quote-nya itu. Ya quote itu. Jadi kalau mahasiswa lulus tidak kompeten, mahasiswa lulus tidak kompeten, ya, maka wisudanya menjadi ajang peresmian dia sebagai pengangguran. Jadi jangan senang dulu. Jadi senang saat. Senang lalu lulus senang ya. Itu meresmikan jadi pengangguran. Kompetensi yang penting. Iya. Apapun lah ya ini ya, artinya di bidang apapun. Ya karena namanya kita milih jurusan ini kan idealnya kan kompetensi itu. Walaupun orang bisa berargumen, ya urusan ini bisa juga itu. Tapi kan Anda harus mengalokasikan investasi waktu dulu untuk master dan sukses di bidang itu tidak salah sebagai kompetensi itu karena tidak harus sesuai dengan bidang kita. Ya benar ya. Ya kalau konteks kuliah kan kompetensi di bidang kuliahnya. Ya, iya. Passion juga, artinya passion sekali. Passion dua itu ya. Artinya kita ya tadi dalam hotel lah wisuda itu menggur apa jadi ajang wisuda pengangguran ya. Tapi kalau memang sebenarnya kembali ke tadi banyak kan sekian persen lah ya mahasiswa kuliah sambil kerja. Ya kan itu pasti sudah dijamin kan nggak akan nganggur ya. Nol waktu tunggunya. Nah minus malah. Kalau lama sama aja 0 minus lulusnya 8 ya mau gimana lagi kan tapi dijamin ya
Iya. Jadi memang ya sebenarnya mau ideal semua ya nggak bisa lah gitu. Ada trade off ya. Kita mau bagus di sini, korbankan kan di sini. Namanya informatika ini ya, ini suatu saat kan ya kurvanya ya turun begini. Kalau bisa kalau apa gitu dan kapan ya profesional banyak ya. Banyak sekali. Dan unik-unik yang semuanya ada produk data science, produk itu bisnis teknologi digital, bisnis e-marketing, mata kuliah apa namanya itu prodi ya. Prodinya udah banyak sekali ya. Sudah mengelompok ke apa ya kebutuhan industri gitu ya. Itu lebih tepat kan sebetulnya gitu ya. Kalau ke ilmu komputer kan masih luas banget. Ya, matematika luas juga. Oke, yang terakhir sebenarnya apa yang harus kita ajarkan? Modal kita. Oke, wah, lagi. Ya, jadi setelah saya merenung banyak ya, karena saya tuh nggak struktural ya, jadi saya lebih masih merawang ini. Apa yang mau kita berikan sih mahasiswa? Karena apa? Di luar sana kan banyak mencemooh ya. S1 itu kan terkenal jaim, banyak gaya, kalah sama D3, SMK itu kan iya sebenarnya kita itu tercipik lah. Jadi pembicaraan pemakaian jurusan kayak gitu ya. Kan banyak yang bilang daripada S1 lebih baik pakai D3 aja. Ya kita bilang apa itu mas. Jadi memang S1 itu lebih baik kita ngajari fundamental terkuat. Fundamental terlalu kita tidak terjebak terlalu banyak yang memberikan teknologi populer, framework, istilah asing misalnya Regi, Sapa dan lain-lain. Itu sebenarnya itu balik lagi fundamental intinya. Fundamental itu kalau nggak struktur data, optimasi performa akses data itu aja sebenarnya. Bagaimana algoritma bisa efisien itu nanti kan istilah-istilah tadi ini dipakai di industri untuk menyesuaikan kebutuhan mereka yang butuh scalabilitas gede. Kalau fundamentalnya nggak kuat, ya udah jelek ketika pimpinan narasi calon ini gimana nih kata mereka mengoptimasi ini. Kalau fundamentalnya nggak kuat, itu yang menekan dia lagi wah nggak kompeten segala macam. Kalau dia nggak kuat, apa aja problem ya apa aja macam-macam dimodelkan gitu ya itu dengan matematikanya dengan komputasinya gitu ya basis data warnanya query benar-benar tahu bagaimana transaction trigger prosedur dan macam-macam bagaimana optimasi query yang tepat dan yang penting mas saya bilang kemarin bahwa kita jadi satu itu hanya level ngajari memberikan eksperimen mahasiswa itu salah katanya. Sistem salah kecil seperti hukum derivasi dan problem dulu. Bahwa apa-apa yang kita ajarkan kuasai di pembuatan skala kecil, sistem skala kecil tidak bisa langsung bisa dipakai skala besar. Jadi kita ajar software dulu selama ini dalam diri kampus itu cuma skala kecil, tapi bisa dipakai kayak gitu-gituan. Biar yang ditangani itu Netflix ratusan juta. YouTube, memang kita ngajarin nggak bisa ya. Udah lain, area yang bermain taruh dan tidak bisa butuh skill yang lain. Dan skill itu dengan mudah kita pelajari, memang nggak diajarin dengan satu banyak. Dengan fundamental kita tahu arahnya ke sini. Kita nyokongnya bisa kita atau aplikasi lu bisa. Mungkin kita nggak kasih kasus sampelkan searching sorting mana algoritma yang paling efisien ngajarin tipu mau dikasih masalah apa aja ya nyelesaikannya ini dia udah pola thinking-thinkingnya critical computational thinking-thinkingnya wah itu udah jalan semua lebih ke situ kalau dia udah buat fundamental algoritma masuk ke datanya kuat dia dikasih masalah apa pun bisa menyesuaikan fundamental algoritma dia mau masuk industri kebutuhan apa sudah akan bisa menyesuaikan. Artinya satu pembelajaran salah satu mata kuliah itu kan ketika kita model capsule gitu ya. Capsule yang dia kan lagi banyak udah ada belum nih
cara mendeteksi capstone itu gimana? Capstone. Ada laboratorium apa ini? Kalau kita ada capstone. Kalau di sini memang banyak sih ya capstone ya. Nah, tapi kita terapkan itu di luar itu. Jadi dia itu mata kuliah itu kayak rangkaian gitu dari atas semester. Jadi prasyarat. Jadi mata kuliah ini selesai nanti objek atau proyeknya itu lagi dipakai di semester mata kuliah prasyarat. Oh, iya. Jadi misalnya nih, kalau kita kan ada dua kelompok ilmuwan aspek engineering dan sejarah. Nah, ternyata kalau di mata kuliah aspek engineering, rangkaian mata kuliah aspek engineering itu mulai dari manajemen proyeknya, di semester proyek itu 4 proyek, kemudian ada mata kuliah analisis macam mata kuliah. Nah, itu proyeknya sudah ada dulu proyeknya, mulai dirancang analisis lainnya ya, sistemnya cara dia di software requirement dan lain. Kemudian diwujudkan di mata kuliah mekanisme katakan. Kemudian gongnya di mata kuliah manajemen proyek IT. Nah, itu namanya jadi terputus. Sehingga pada akhirnya setelah melalui 4 mata kuliah jadi itu proyek, jadi softwarenya dapat proyeknya dan diekspor. Maksudnya ya Di expo. jadi rangkaian gitu ya. Butuh 2 tahun, 2 tahun. Artinya membentuk seorang mahasiswa itu karakternya jelas. Jelas. Dia dapat proyek, softwarenya jadi, dipakai, ada nilai uang finansial dan dibuat pameran ada. Sudah jalan ya. Nanti ada khususnya. Artinya sudah berlaku itu. Sudah jalan. Banyak kali ini, tahun ini. Ini selama fisika mata kuliah. Tapi kan semua kan. Ya memang ada cocok ya. Jadi harus dipilih gitu. Nah yang dulu kelompok sejarah apa yang mau di rangkaian seperti itu. Kita sebagai banyak ya. Oke, luar biasa ini bincang singkat kita di Open Debate-nya bersama Dr. Anies sebagai penutup. Posisi teman-teman. Sebagai penutup. Iya. Apa topiknya? Mahasiswa sesuatu motivasi. Terusnya teknik informatika. Oke, itu mahasiswa informatika di mana pada jam sebagai selama jadi mahasiswa apa akan semaksimal mungkin lah pokoknya. Gali pengetahuan, jangan sia-siakan waktu, tapi terapkan manajemen waktu dan rencana yang tepat aja terus besar waktu. Tapi memang godaan kita di dunia informatika itu, ketika kita sudah mempunyai kemampuan, ketika menjalankan kesenangan itu pasti godaan kerjaan banyak sekali. Kita dihadapkan pada dua pilihan, mau lulus, cepat lulus, atau makan sebentar, nyari pengalaman. Apapun pilihan itu bagus. Tapi pada satu titik ketika kampus memanggil, karena untuk segera menyelesaikan, usahakan selesaikan. Mundur aja dulu nggak apa-apa, ada saya. Setelah lulus, pekerjaan perkembangannya, jangan khawatir. Gaspol. Oke, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap,